Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Fear the Walking Dead. Jika kalian belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi ya. Baik, mari kita masuk aja ke dalam pembahasannya. Terlihat Nick dan keluarganya berusaha ke kapal pesiar milik Victor. Hal ini dikarenakan proyek Cobalt telah dimulai pemerintah. Mereka menghancurkan seluruh daratan di kota itu agar infeksi wabah zombie tidak menyebar lebih luas lagi. Hal ini membuat zombie mulai mendekati bibir pantai dan menyerang Travis dan keluarganya. Beruntung mereka berhasil menaiki kapal itu dan pergi menjauh dari daratan. The break. They'll come back for us. Pagi harinya mereka mendapati beberapa warga yang selamat. Mereka meminta bantuan karena kapal yang mereka tumpangi ingin tenggelam. Maddie meminta Victor untuk membantu mereka. Namun Victor tidak bisa melakukan hal itu karena ia tahu jika membantu warga asing akan sangatlah berbahaya. Travis pun setuju dengan hal tersebut. Alhasil mereka terpaksa meninggalkan warga yang sudah putus asa. Sedangkan Alicia mendengar dari radio banyak sekali kapal-kapal yang penumpangnya terinfeksi wabah zombie. Bahkan pemerintah sudah tak bisa menangani penyebaran wabah zombie yang begitu masif. Namun Victor memiliki harapan jika San Diego adalah tempat yang paling aman saat ini. Nick bingung kenapa Victor tak berhenti ketika ada orang yang meminta bantuan. Namun Victor tak menjawab pertanyaan Nick. Sementara itu Alicia cemas apakah masih ada tempat yang aman di luar sana. Setelahnya Maddie menemui Travis. Di sana Travis menjelaskan jika ia terpaksa meninggalkan orang-orang sebelumnya karena ia hanya ingin agar keluarganya tetap aman. Bahkan Chris saat ini hanya di kamarnya bersama mayat Liza. Namun Maddie mengabaikan Travis begitu saja. Sementara itu Alicia mendengarkan suara laki-laki yang berbicara di radio. Ia meminta kepada siapa saja yang mendengarnya untuk menjawab panggilan. Alicia pun memulai obrolan dengan lelaki itu. Kembali kepada Chris yang saat ini tengah berbincang dengan Daniel. Ia mulai mengikhlaskan kepergian ibunya seperti Daniel yang mengikhlaskan kepergian istrinya. Mereka akhirnya mengisi waktu luang dengan memancing. Di lain sisi, Nick mulai tertarik dengan Ophelia. Di sana ia memberikan saran agar luka Ophelia cepat sembuh. Kembali kepada Alicia yang semakin asik berbincang dengan pria di radionya. Pria itu bernama Jack. Ia memberitahu jika dia dan keluarganya terdampar di sebuah teluk dan mereka kekurangan makanan. Terlihat Travis yang meminta penjelasan bagaimana keadaan Chris kepada Daniel. Daniel memberitahu jika Chris suatu saat nanti akan mengerti apa yang dilakukan Travis kepada Liza itu demi kebaikan. Di lain sisi, Maddie mencari keberadaan Victor yang nampak gelisah. Victor begitu kelelahan namun dirinya masih terus waspada. Sementara Alicia semakin asik mengobrol dengan Jack. Jack terus saja mengulik tentang Alicia dan kapal pesiar yang ia tumpangi. Sementara itu, Maddie menemui Daniel. Ia merasa cemas apakah San Diego benar tempat yang aman. Mereka merasa jika Victor memiliki rencana tersendiri. Namun Maddie percaya dengan Victor karena telah menyelamatkan mereka sampai saat ini. Di sini Daniel masih belum percaya dengan Victor. Ia pun akan terus mengawasinya. Singkatnya mereka hendak membuang mayat Liza ke laut. Travis memberikan kata-kata terakhir untuk mantan istrinya itu. Ia memberitahu jika Liza sangat mencintai Chris. Tiba-tiba saja Chris langsung membuang jasad ibunya. Tentu hal ini membuat Travis begitu kesal.
Chris memberitahu jika dirinya muak dengan ayahnya yang telah menembak ibunya. Maddie yang melihat hal itu mencoba menenangkan Travis. Setelahnya terlihat Alicia kembali menghubungi Jack, di mana Jack memberitahu bahwa lambung kapalnya mengalami kerusakan dan dirinya meminta bantuan. Alicia meminta Jack memberitahu lokasinya agar ia bisa menyelamatkannya. Alicia lalu memberitahu Travis dan keluarganya agar menolong seseorang yang membutuhkan bantuan bernama Jack. Victor yang mendengarnya begitu kesal karena Alicia tak mendengarkan perkataannya. Jika dalam situasi seperti ini, manusia asing sangatlah berbahaya. Victor memberitahu jika ini adalah kapal miliknya dan mereka hanya menumpang di kapal tersebut. Victor curhat dengan Nick jika adiknya melakukan kesalahan. Namun menurut Nick, jika Alicia hanya ingin menolong orang. Victor memberitahu jika ia menolong Nick karena ia tahu potensi yang ada pada diri Nick. Setelahnya mereka makan bersama. Di sana nampak mereka semua mulai akrab satu sama lain. Bahkan mereka terlihat seperti keluarga besar yang harmonis. Tiba-tiba saja mereka mendengar jika Chris masuk ke dalam laut untuk mengambil mayat ibunya. Nick dengan cepat menolong anak itu. Chris beralasan jika ia hanya ingin berenang. Sementara itu Alicia memberitahu Jack jika ia tak bisa menolongnya karena terlalu bahaya. Sementara itu Victor melihat ada kapal yang mulai mendekat ke arah mereka. Di lain sisi, Nick yang tengah berenang di laut tiba-tiba saja diserang oleh zombie. Travis meminta Chris dan Nick untuk kembali ke kapal karena terdapat kapal yang baru saja hancur. Sedangkan Nick mendengar ada suara seseorang. Nick melihat kapal yang hancur akibat ditembaki secara brutal. Travis yang khawatir dengan Nick bergegas menyusulnya. Di dalam kapal, Nick mendapatkan sebuah catatan. Tiba-tiba saja ia diserang oleh zombie. Beruntung dirinya berhasil menghindar dan selamat. Mereka harus segera pergi dari sana karena Victor melihat kapal asing mulai mendekat. Victor berasumsi jika itu bisa saja orang yang telah menghancurkan kapal tersebut dan orang itu yang mungkin dihubungi Alicia. Maddie pun memberitahu siapapun yang menghancurkan kapal itu telah datang kembali. Holy shit. We need a head start. You think that's the boat that killed those people? They're coming back.